Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini sebelum belajar saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas saya persilakan waktu dan tempat. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa ini mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, oke, kita bisa mulai? Bisa. Bisa. SMK PP. Bisa. Hebat. Luar biasa. Siapa kita? Kehutanan. Kehutanan. Salam lestari. Ya, terima kasih untuk kita semua. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah degradasi lahan dan perubahan iklim, dan hari ini kita akan membahas materi materinya tentang erosi dan sedimentasi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, melalui model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menentukan bahaya erosi dan sedimentasi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besaran erosi, besaran erosi dan sedimentasi dalam kehidupan sehari-hari dengan cepat. Nah, selanjutnya adalah bahwa Pak Guru ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan lah. Pertanyaan yang pertama, ya, bagi yang bisa menjawab silakan tunjukkan tangan. Ya, bagaimana erosi itu bisa terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Ulangi pertanyaan Guru. Ya, ulangi ya. Pak Guru ulangi pertanyaannya, bagaimana erosi itu bisa terjadi? Pertama. Satu orang, angkat tangan. Ya. Yang pertama pengunduran hutan. Pengunduran hutan. Yang lain? Pengikisan tanah. Pengikisan tanah. Ada lagi tambahan? Sudah dua. Ya, apos untuk. Ada lagi? Terjadi Ya. Ya. Satu tangan ya. Satu tangan. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh pemiringan lereng terhadap erosi? Ya, bagaimana pengaruh pemiringan lereng terhadap erosi? Ya, ayo. Karena disebabkan oleh kecepatan aliran permukaan, makin miring lereng maka air semakin mengalir lebih cepat. Wah, luar biasa. Pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir adalah apa manfaat vegetasi hutan? Ya, Alif, Min. Untuk menampung air. Untuk menampung air. Ada yang bisa melengkapi vegetasi? Apa fungsi vegetasi? Dengan? Ya, silakan. Fungsi vegetasi adalah sebagai paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Nana. Selanjutnya, karena kemarin Pak Guru sudah membagikan di WA grupnya, ada beberapa buku yang dikirim di WA grup. Silakan dibuka di WA grup buku tentang konservasi tanah dan air, bab sedimentasi, bab erosi dan sedimentasi. Ya, halaman 24. Ya, silakan baca. Ya, Pak Guru berikan waktu lebih kurang 15 menit untuk membaca dan menyimpulkan hasil bacaannya. Ya, ada di bukunya ya. Nah, kalau tidak ada yang membawa HP, bisa ini bukunya dibaca di erosi
Ya, lihat di erosi ya, bab erosi. Ya, kalau sudah, Pak Guru minta salah satu siswa yang bisa menyimpulkan dari hasil bacaannya. Siapa yang bisa? Iya, ya silakan. Ketika manusia memperlakukan tanah tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air yang baik, manusia akan menimbulkan percepatan erosi yang akan merugikan dirinya sendiri serta keturunannya. Erosi tidak dapat dicegah dan manusia wajib berupaya agar erosi tidak melampaui batas yang dapat merugikan manusia. Faktor-faktor yang dapat diatur untuk menekan erosi adalah topografi, pengolahan lahan, dan faktor tanaman. Faktor-faktor yang berpengaruh pada erosi akan berpengaruh juga pada sedimentasi. Namun selain kelima faktor tersebut, sedimentasi juga dipengaruhi oleh energi yang ditimbulkan oleh kecepatan air yang mengalir, debit aliran, dan mudah tidaknya sedimen yang ada terangkut. Semakin besar debit, semakin banyak sedimen yang dapat terangkut. Mudah tidaknya material sedimen terangkut tergantung pada ukuran butir sedimen. Ya, terima kasih untuk ya. Baik anak-anak, selanjut Pak Guru akan membagikan kelompok ya. Bapak Guru akan membagikan kelompok. Kelompok ini berapa orang? 10 ya? Ya, 3 orang masing-masing satu kelompok ya. Ya, mungkin Pak Guru akan memilih secara acak kelompoknya. Kelompok pertama mungkin Alif, Sinta, sama Bagus. Ya, 3. Kelompok kedua Via, Alfiandi, Aziz, sama Degan. Ya. Kelompok ketiga Pak Guru bagi Hatun, Ayub, sama Ali Sadikin. Ya. Ali Sadikin. Tapi sebelumnya Pak Guru kelompok 1 Pak Guru beri nama dengan nama ya, sebutan aja. Nama pohon. Ya, nama latin pohon. Nama latin pohon. Kalau kelompok 1 itu ya, Pak Guru beri nama dengan Sweetenia mahgoni. Ya. Ya. Kelompok 1 itu Tectona gradis ya. Kelompok 1 Tectona gradis. Nah, kelompok 2 itu Sweetenia mahgoni. Kelompok ketiga Mangifera indica. Ya, oke. Ya, karena kelompoknya sudah dibagi sebelumnya Pak Guru kalau misalnya ada yang ingin disampaikan permasalahan hal-hal yang tidak dimengerti atau kurang jelas, silakan ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari penyampaian awal? Jelas ya? Ya. Selanjutnya silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan. Ya, sebelah sini adalah kelompok Tectona grandis. Yang di tengah, ya, Via Sweetenia. Yang ujung adalah ya, ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan langsung aja. Ya.
tinggal lihat ya. Berarti kalau di sini 130. ya, nanti berarti tinggal diatur berapa garis dia. Berapa garis yang ini dia sama. Jangan sampai lebih banyak ya. Kalau sudah ini semuanya disimpan ya kembali. Dirapikan ya. Kelompok pertama Tektonagronis. Tektonagronis atau sebetulnya mahagoni. Ya, tinggal pilih ya siapa yang duluan untuk presentasikan hasil uji cobanya. Kelompok yang lain mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok yang menyajikan hasil uji coba dan presentasinya. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan setelah selesai pertanyaan diskusinya ya. Saran, masukan untuk selanjutnya. Kelompok yang memberi silakan maju untuk mempresentasikan ya hasilnya. Ayo. Ayo maju semua. Yang lain mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh kelompok Swetini Amagoni. Nanti buat catatan kalau ada yang ditanyakan silakan nanti setelah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Swetini Amagoni ingin mempresentasikan hasil diskusi yang kami amati tentang hasil percobaan adalah pertama tinggi lereng 5 cm dan tinggi lereng kedua adalah 3 cm. Memulai percobaan. 1. Tanah yang tidak ada penutup pada tinggi lereng 500 cm. 5 cm. Memulai percobaan. 1. Tanah yang tidak ada penutup pada tinggi lereng 5 cm, laju air atau runoff 25 cm dan sedimentasinya 3 cm. Kedua, tanah yang tertutup daun lebar pada tinggi lereng tekstur tanah serta mempertahankan kapasitas memegang air cukup tinggi untuk menekan besarnya jumlah aliran permukaan erosi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya. Kalau kayak tahap sedimentasi. Udah sejam sih. Sedimentasi adalah proses penyerepan sedimen termasuk semua aktivitas yang mempengaruhi dan mengubah sedimentasi menjadi batuan sedimen. Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ya, panggil merah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Tamarindo Indika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya sendiri sebagai moderator berat ini. Di samping kanan saya Sidik Ardiansa sebagai di samping kiri saya kanan saya Peningsi sebagai penyaji. Di sini saya akan menyampaikan
ketinggian 6 sampai 3 cm serasa disimpulkan karena terjadinya erosi. Vegetasi disimpulkan karena tidak terjadinya erosi. Ukuran runoff 18 cm. Kalau sedimentasi 0% dari ketinggian 2 cm. Ukuran runoff sedimentasi 1,0% dari ketinggian 6 cm. Kalau yang ketinggian dari 3 cm memiliki sedimentasi 0% dan menutupi vegetasi dari erosi. Yang kedua, runoff 18 cm. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk ya, selanjutnya kelompok yang Pekona Granis ya untuk presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok Pekona Granis. Perkenalkan, nama saya Putri Sinta dan sebagai moderator dan di sebelah kanan saya. Dan sebelah kiri saya. Alifin Zian sebagai penyanyi. Langsung saja ke Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama sebelum kita pakai itu kita akan menentukan alat-alat dan bahan. Yang pertama kita akan menyediakan 4 botol mineral dan 14 aqua. Dan alat bahannya ada tali, nama yang barusan saya tadi disebut. Dan alatnya itu ada penggaris dan pisau dan gunting. Ya, mulai dari tanah pasir ya. Ya, tanah pasir tinggi lerengnya itu 6 cm dan kecepatan erosinya 6 cm dan sedimentasinya 4 cm. Kemudian di tanah debu ini tinggi lerengnya ada 6 cm, kemudian sedimentasinya 3 cm. Kebesaran erosinya 6,5 cm porsennya. Nah, kemudian dari tanah pasir dari ketinggian lereng 3 cm. Sedimentasi dari tanah pasir senilai 2 cm. Kebesaran erosinya 5,5 cm. Ada lagi? Ada Pemilikan ya? lereng mempengaruhi erosi melalui runoff. Ya, semakin curam lerengnya, semakin laju erosinya. Atau bisa disebut runoff. Oh, iya, ngerti. Setelah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aplaus untuk kita semua ya. Karena ya praktikan di sini ya kan. Ya alhamdulillah kita sudah selesai melakukan presentasi ya. Sebelumnya Pak Guru ya ucapkan terima kasih. Selanjutnya aplaus ya untuk kita semua karena sudah ya. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan yang berkaitan dengan materi erosi dan sedimentasi ya. Bisa dilihat di layar tentang ya.
modul ajar ya. Ya, konservasi tanah dan air. CP-nya pada fase F, peserta didik mampu menerapkan metode konservasi tanah dan air sesuai dengan permasalahan degradasi lahan dan pengaruh perubahan iklim, menentukan besaran erosi dan sedimentasi, dan menentukan tingkat bahaya erosi. Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran berbasis masalah, ya, dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menentukan besaran erosi dan sedimentasi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besaran erosi dan sedimentasi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, poin selanjutnya pengukuran dan sedimentasi. Nah, di sini pengukuran erosi dan sedimentasi. Tadi di bab sebelumnya kita sudah bicara tentang pengertian erosi dan sedimentasi. Nah, cara pengukuran di sini pertama kita menggunakan sistem informasi geografis atau disingkat dengan GIS. SIS ya. SIS ini adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menganalisis, menyebarkan informasi yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan permukaan bumi. Tugasnya kita untuk mengembalikan. R, faktor erosivitas hujan. Erosivitas hujan adalah kemampuan air hujan sebagai penyangga, ya, sebagai penyebab terjadinya erosi yang bersumber dari lanjut dari distribusi tetesan air hujan. Ya, rumusnya adalah R sama dengan 2.21P 1.6. R-nya indeks erosivitas, P-nya jumlah hujan bulanan cm. Nah, itu rumus itu. Selanjutnya rumus K, faktor erodibilitas lahan. Nilai erodibilitas tanah A ditentukan oleh tekstur, struktur, permeabilitas tanah dan kandungan bahan organik dalam tanah. Itu menurut ada pakar ini menurut West MR et al. 1971. Ini saya hitung kesimpulan dari materi hari ini. Selanjutnya mungkin Pak Guru minta satu orang untuk merefleksikan kembali, ya, hasil percobaan mulai dari awal, menceritakan kembali langkah apa yang dilakukan pertama sampai selesai ke pengukuran. Mungkin salah satu dari perwakilan beberapa kelompok untuk menceritakan. Ya, saya ahli fisika dari kelompok Heterodonis. Yang pertama-tama itu kita mempersediakan 14 botol mineral dan 4 gelas aqua sama tali-tali raffia dan penggaris. Pertama-tama itu kita akan potong separuh botol, terus kita menaruhi tanah. Seperti contoh di kelompok Heterodonis ada dua jenis tanah. Yang pertama tanah pasir dan tanah gembur. Yang pertama tanah gembur dan tanah pasir ini ketinggiannya ketinggian lerengnya ada 6 cm dan 3 cm. Nah, sekian Pak Guru. Ya, terima kasih upload untuk Atu dan ya, dari hasil review mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa dari hasil percobaan kita hari ini. Ya, saya minta satu orang untuk menyimpulkan. Ya, silakan. Saya akan menyimpulkan dari hasil kegiatan yang sudah kita lakukan tadi. Ketika manusia memperlakukan tanah tanpa menggunakan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air yang baik, manusia akan menimbulkan percepatan erosi yang akan merugikan dirinya sendiri serta keturunannya. Ada tambahan? Tidak ada, sudah jelas ya. Ya, itu kesimpulan dari refleksi kegiatan kita pada hari ini. Intinya bahwa
dari ke kelima faktor. ke berapa jumlahnya? Ada beberapa jenis tanah ya. Ada tanah yang berdebu, ada tanah yang berpasir, ada tanah yang memiliki vegetasi, tanah yang ditutupi serasa, tanah yang ditutupi daun lebar, dan tanah yang terbuka. Berarti ada 6 ya. Dari 6 ini kita sudah bisa menyimpulkan ya mana yang lebih besar tingkat erosinya. Dari hasil percobaan adanya sudah bisa melihat yang mana yang lebih besar tingkat erosinya ya. Selanjutnya Pak Adi ingin membagikan soal post test ini tes pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan tadi. Ya. Kertas tuh. Ya, pakai kertas. Langsung di belakang aja kalau memang tidak butuh. Pas ya, siapa di belakang? Di belakang mana? Di sini nih. Ya, silakan Pak Guru memberikan waktu 10 sampai 15 menit untuk penyejakan. Bapak Guru. Terima kasih ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya Pak Guru mungkin mau minta mungkin ada ya, yang bisa mewakili, mungkin ada kesulitan yang berkaitan dengan belajar, ya mulai proses pembelajaran bukan hanya praktek hari ini ya, mungkin bisa salah satu yang menyampaikan ya kesulitan belajar, terus ada kendala-kendalanya. Ya, silakan disampaikan. Ya, ada? Ya, silakan. Ali sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugas menyampaikan kesulitan belajar. Faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain kemampuan intelektual, motivasi, kesehatan, sikap, minat. Sedangkan faktor eksternal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa berupa guru, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ya, terima kasih. Aplaus untuk kalian semua. Ya. Ya, anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bahaya erosi. Ya, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kembali saya minta ketua kelas untuk memimpin doa sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini. Pada ketua kelas dipersilakan. Tutup siap gerak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa ini mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelum kita keluar, kita sekali lagi ya sebagai penutup. Masih ingat